Mengungkap cerita jejak para leluhur mungkin tak akan pernah habis, karena setiap daerah memiliki cerita masing-masing. Di antara banyaknya cerita para leluhur tersebut, ada yang meninggalkan sebuah peninggalan. Peninggalan-peninggalan tersebut ada yang berupa situs, candi, petilasan, makam keramat, dan lain-lain. Dari setiap cerita para leluhur tersebut selalu disisipkan dengan kata sakti, sehingga ceritanya terkadang tidak masuk akal. Bahkan banyak di antara masyarakat berburu kesaktian para leluhur tersebut dengan cara bertirakat dan ziarah ke makam keramat atau petilasan, dan berharap kesaktian para leluhur diturunkan kepada orang tersebut. Padahal kesaktian para leluhur tersebut didapat dari kerja keras mereka dengan kepercayaan pada dirinya dan percaya kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari tempat-tempat keramat. Nah, terus samakan yang ada di diri kita. Siapa yang meraja, yang jadi raja di diri kita? Kan gitu. Jadi agar tidak musyrik, kalau kita meminta ke diri kita sama dengan meminta ke Allahnya, gitu aja. Diraja di diri kita itu harus ketemu. Sebelum kita belum tahu ke situ, jangan berani masuk dulu ke sana, agar tidak salah kita meminta dan memohon. Dari banyaknya cerita para tokoh sakti, ada salah seorang tokoh yang tidak boleh sembarangan dalam mengungkap jati dirinya. Bahkan menyebutkan namanya saja bisa membawa malapetaka. Ia bisa sakit yang lama, bahkan meninggal. Ya. Bahwa ada pernah yang menceritakan identitas bahwa yang bersangkutan namanya itu dapat dapat mamala, pami bahasa Sunda mah musibah, pami stres gitunya, tegelo nyamaot. Tokoh tersebut dikenal dengan sebutan Buyut Situraja. Meskipun kami sangat penasaran dengan nama sang tokoh, tetapi pihak pengurus tetap enggan untuk mengatakannya, karena dengan mengatakan namanya sama saja menantang sang tokoh. Di balik kisah misteri sang tokoh, ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa sang tokoh merupakan sosok keturunan raja yang bermarga Wira. Menurut pihak pengurus, cerita sang tokoh yang dikenal dengan sebutan Buyut Situraja tersebut berkaitan dengan asal-usul penamaan daerah ini. Jauh sebelum orang mengenal tempat ini, ada salah seorang raja yang sangat sakti. Ia mempunyai seorang putra mahkota. Suatu hari, putra mahkota dari kerajaan tersebut mengajak sang ayah
untuk memancing di sebuah danau atau situ. Demi putra mahkota, sang raja meminta kepada para pembesar kerajaan untuk membuatkan danau sesuai dengan keinginan putranya tersebut. Setelah danau selesai, rombongan raja dan putra mahkota pun berangkat ke tempat yang sudah dipersiapkan, yaitu sebuah danau atau situ yang sangat indah dengan mata air yang sangat jernih. Sesampainya di tempat tujuan, putra mahkota tersebut sangat takjub dengan situ tersebut. Selain indah, di situ tersebut pun terdapat sebuah mata air yang sangat jernih. Inilah danau atau situ yang dibuat oleh para pembesar kerajaan yang diperuntukkan bagi sang raja. Keindahan dan segarnya angin di situ ini membuat putra mahkota lupa akan keinginannya untuk memancing. Merasa nyaman dengan tempat ini, akhirnya putra mahkota meminta izin kepada sang ayah untuk menetap di tempat ini. Sang raja pun mengizinkan putra mahkotanya untuk menetap di daerah ini. Demi keselamatan putra mahkota, sang raja meminta salah seorang perwira tinggi kerajaan untuk menjaganya. Perwira tersebut dikenal dengan sebutan Buyut Merah. Sebelum sang raja meninggalkan situ tersebut, ia meminta putra mahkota untuk membasuh mukanya dengan air dari mata air yang ada di tempat tersebut. Setelah putra mahkota membasuh muka dengan air dari mata air situ tersebut, sungguh ajaib, wajah sang putra mahkota tersebut tidak ada yang mengenalnya. Wajah sang putra mahkota seakan-akan terhalang oleh sebuah cadar atau topeng. Menurut cerita, di mata air inilah putra mahkota membasuh mukanya. Mata air ini dikenal dengan nama mata air Cikedok, yang berarti mata air topeng atau cadar. Cikedok mohon. Ya sausul nama seperti nu tadi teh putra raja sang rajana hoyong mancing tapi hoyong alim kanan alim kata yen eta teh katinggal eta raja putra rajanya anjeunna bade mancing teh ngambil air wudhu lah di dia. Air wudhu di dia sangkan teka penak eta raja jeung putra raja. Cikedok teh nyaeta muka bener Pak. Gitu. Hubungan sareng situ raja teh kumaha Abah teh? Hubungan sareng Mbah Buyut situ raja panenten kan putrana raja teh putrana raja jeung rajana jeung putrana ya karasan putra namanya bebetah panten di dieu Pak. Ngababakan situ raja. Gitu. Daerah situ raja teh panginten erat kaitanna sareng Cikedok teh panginten. Mohon teras. Situ. Dan lah mohon dan jantan ieu mah sumber cairna situ teh di awal-awal nama-nama. Gitu. Seorang putra mahkota tentunya bukan orang sembarangan.
ia dibekali dengan berbagai ilmu, baik lahir maupun batin. Selama berada di daerah ini, putra mahkota beserta semua pasukannya bahu-membahu membuat sebuah pemukiman. Hingga akhirnya pemukiman ini disebut Situ Raja. Sebuah pemukiman di dekat situ yang diperuntukkan bagi sang raja. Meskipun semua orang mengetahui siapa sebenarnya putra mahkota tersebut, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Karena itulah amanat sang raja, ayah putra mahkota yang dikenal Sakti Mandraguna. Hingga sekarang, jati diri putra mahkota tersebut tidak ada yang mengenalnya. Sampai sekarang, masyarakat Situ Raja tidak ada yang berani mengatakan siapa dan apa nama asli putra mahkota tersebut. Masyarakat hanya menyebutnya dengan panggilan Buyut Situ Raja. Menurut mitos yang berkembang, siapa saja yang menyebarkan jati diri dan nama aslinya, maka orang tersebut akan mengalami sakit yang lama, bahkan sampai meninggal. Wallahu alam. Inilah petilasan Buyut Situ Raja. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Banyak di antara kita melakukan perjalanan pencarian jati diri tanpa benar-benar memahami diri sendiri, yang akhirnya kita hidup tanpa benar-benar memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Karena memahami jati diri merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Berbeda dengan sang tokoh, Buyut Situ Raja merupakan salah seorang tokoh yang sejati. Baginya, jati diri bukanlah untuk dicari, melainkan untuk dipahami. Baiklah teman-teman, dalam napak tilas kali ini ada banyak hal yang harus kita renungkan. Mengenal diri sendiri tak semudah yang kita bayangkan. Sejatinya, yang paling mengenal diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama memohon kepada Sang Khalik agar kita dikenalkan dengan diri kita menurut Allah, bukan menurut manusia, agar kita mengenalnya menurut kehendaknya. Allahu wafiq akhwami thariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.